Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Hadrah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang masalah akikah ya. Atau orang kampung bilang kekah ya. Kekah ini ya dari akikah itu. Sehingga menjadi bahasa kekah ya. Akikah ini merupakan bentuk rasa syukur dari orang tua ya, apabila dia dikaruniai seorang anak ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah yang Allah berikan berupa seorang anak ini harus menjadi motivasi untuk kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mohon maaf ya, berapa banyak orang yang sudah menikah puluhan tahun, bahkan sampai di akhir hidupnya Allah tidak memberikan karunia seorang anak. Jadi tatkala kita kemudian diberikan amanah berupa seorang anak, kita diberikan karunia berupa seorang anak, maka harus kita syukuri. Nah, satu bentuk dari syukur kita kepada Allah adalah satu di antaranya kita melaksanakan akikah ya, yang menjadi anjuran dari syariat agama kita. Jadi seperti apakah akikah? Kita akan membahas beberapa pasal tentang kaitannya dengan akikah ini. Faslun, inilah pasal yang membahas tentang al-akikah ya. Wal akikatu sunnatun, bahwa akikah ini merupakan sunnah, kesunahan ya. Karena dulu baginda Rasulullah pernah melaksanakannya ya. Bahkan ketika Sayyidina Hasan dan Husain ini masih usia bayi, beliau pun sudah diakikahkan. Sunnatun kal udhiyati, sunnah muakkad, sebagaimana ketika kita udhiyah, yaitu berkurban. Jadi kedudukan akikah ini sama dengan kurban, artinya sama-sama sunnah ya. Bukan perkara wajib. Kalau bukan perkara wajib, kita jangan terlalu memaksakan ya. Seperti amalan wajib, yang sunnah ya kita tempatkan sebagai amalan sunnah, yang wajib kita tempatkan sebagai amalan wajib. Jangan sampai yang sunnah ini kita seolah-olah seperti wajib, akhirnya mengada-ada yang tidak ada, menyusahkan belakang hari, ya jangan ya. Ya, kurban dan akikah sama-sama sunnah. Kalau memang punya kemampuan ke arah sana, sebaiknya laksanakan ya, baik akikahnya maupun kurbannya. Tapi kalau kemudian tidak memenuhi unsur kemampuan untuk mengadakannya, ya tidak perlu kita ya memaksakan diri. Misalkan kita hutang tetangga ya, kita pinjam ke teman, pinjam ke saudara, pinjam ke orang tua uangnya untuk akikah ya, ini memaksakan. Jadi yang sunnah ya sunnah itu. Kalau memang mampu ya silakan. Kalau tidak menjadi soal, namanya juga amalan sunnah. Kal udhiyati, sebagaimana kurban pun sama, itu sunnah. Kalau memiliki kemampuan silakan berkurban, agama sangat menganjurkan ya. Fasalli li rabbika wanhar, kata Allah. Sebagai bentuk rasa syukur kita, dirikanlah engkau sholat, wanhar, dan berkurbanlah kalau mampu. Kalau tidak mampu, Allah pun maha bijaksana, tidak memaksa ya. Jangankan kurban dan akikah, zakat pun, haji pun sama itu. Zakat, haji kan amalan wajib ya. Amalan yang hukumnya wajib. Tetapi kewajiban di sini tidak memaksa ya. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau engkau mampu mengadakan satu perjalanan jauh, silakan tempuh kau laksanakan ibadah haji. Kalau enggak mampu, tidak menjadi sebuah paksaan ya. Mampu tidak mampu, laksanakan haji ya. Bagi yang memiliki kemampuan materi enggak jadi soal.
Nah, bagi saudara kita yang mohon maaf di bawah garis kemiskinan, bagaimana nasibnya? Dia harus berangkat haji, harus umrah, harus zakat, mengeluarkan harta. Sedangkan mereka untuk makan pun terkadang harus berpikir keras, harus berjuang keras. Jadi jangankan akikah dengan kurban, zakat pun, haji pun, biarpun hukumnya wajib, tapi di sana ada kebijaksanaan. Yang mampu laksanakan, yang tidak mampu tidak menjadi sebuah paksaan. Itulah yang namanya syariat Islam, ya. Sangat elastis, ya. Tidak memberatkan umatnya. Jadi akikah kal udhiyati. Jadi akikah itu sama dengan hukum kurban. Sunnah, tapi memang sunnahnya sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Wa waqtuha minal wiladati ilal bulugh. Yang waktunya ialah sejak lahirnya sang anak ilal bulugh, sampai dia mencapai masa-masa usia akil balik. Jadi rentang waktu anak itu diakikahkan itu dari mulai anak ini lahir, ya, minal wiladati, dari mulai anak ini lahir ilal bulugh, sampai anak ini masuk masa akil balik. Ya. Itulah rentang waktu di mana kita disunahkan berakikah. Ya. Dari mulai lahir sampai balik umpama misalkan kalau perempuan umpama ya, katakanlah 10 tahun. Itulah rentang waktu kita boleh mengakikahkan. Laki-laki misalkan ya baliknya 9 tahun umpama ya. Itulah masa rentang waktunya. Kita boleh melaksanakan yang namanya akikah ya. Adapun kalau sudah melampaui masa akil balik ya, itu sudah menjadi kesunahan yang terlampaui, artinya kita boleh tidak melakukan itu ya. Ya dilaksanakan ya silakan, tapi kalau tidak ya memang batasnya sampai akil balik ya, ilal bulugh. Tsumma ya'uqu an nafsihi. Kalau sudah melampaui masa akil balik ya, maka sang anak ini nanti dia akan mengakikahkan dirinya sendiri ya. Tapi nanti kalau dia sudah dewasa, sudah memiliki kemampuan materi ya, sudah mapan, silakan anak itu mengakikahkan dirinya sendiri. Orang tua kemudian terlepas kewajibannya ya, kesunahannya terlepas ya. Kalau kemarin masih akil balik, orang tua dianjurkan. Begitu anak sudah masuk akil balik, maka si anak ini disyariatkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Kapan itu? Ya ketika mereka sudah mampu, ya sudah mapan, punya pekerjaan, punya penghasilan, silakan. Ya, bukan berarti anak masih SMA ya, kemudian mengakikahkan uangnya dadakan nyari kemana-kemana, ini menyusahkan ya. Nunggu sampai anak ini dewasa, kira-kira sudah memiliki kemampuan materi, sudah punya pekerjaan, dia silakan untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Ya. Jadi ya'uqu an nafsihi, ketika sudah menyampai masa akil balik, ya, sudah lewat akil baliknya, maka anjuran orang tua berakikah sudah gugur. Ya. Maka anak kalau sudah akil balik, dia sudah bertanggung jawab akan perbuatannya sendiri. Dia sholat ya pahalanya untuk dia sendiri, dia meninggalkan sholat ya dosanya dia tanggung sendiri. Ya. Anak kalau sudah akil balik itu kan sudah dia dibebani kewajiban untuk ibadah. Ya. Kemarin-kemarin dia belum balik, mungkin nggak sholat dia nggak dosa. Belum balik kemarin nggak puasa Ramadan dia nggak dosa. Tapi kalau sudah akil balik, ya, sholat wajib yang 5 waktu dia tinggalkan dosa. Ramadan dia nggak berpuasa dosa. Dosanya sudah ditanggung oleh dirinya sendiri. Sudah berkewajiban bagaimana dia ya, bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ya. Maka orang tua kemudian tinggal mengarahkan si anak ini ya. Jangan sampai kemudian orang tua lepas tangan, sudah balik ini biarkan, jangan. Tetap orang tua harus menuntunnya sampai anak ini benar-benar mandiri dalam melaksanakan ibadah. Wal afdalu fil yaumis sabi'. Yang lebih utama ialah
mengakikahkan anak itu pada hari yang ketujuh ya. Jadi akikah ini afdolnya itu pada hari yang ketujuh ya. Pada hari yang ketujuh, artinya 7 hari dari sang anak ini lahir ya. Hari yang ketujuh sang anak ini kita akikahkan. Fa'ilam yadbah fihi fa fir rabi'a asyara. Apabila kita tidak menyembelih akikah ini pada hari yang ketujuh, maka kita bisa fa fir rabi'a asyara. Kita bisa melaksanakannya pada hari yang ke-14 ya. Hari yang ke-14 berarti sudah 2 minggu berlalu ya. Kalau mampu, sebaiknya ketika sang anak baru berusia 7 hari. Ya. Kalau kemudian ada halangan, atau mungkin uangnya belum ada, kita tunda, yaitu 1 minggu berikutnya, yaitu hari yang ke-14. Itu. Hari yang ke-14. Ketika anak sudah mencapai usia 14 hari. Wa illa fa fil hadi wal isyrina. Kalau tidak, maka di hari ke-21 masih boleh. Jadi jenjangnya adalah 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu ya. Kalau afdolnya 7 hari pertama ya. Belum ada kemampuan, boleh 7 hari kedua, hari yang ke-14. Kalau sampai belum mampu juga, ada kesempatan sampai ya, 7 hari yang ketiga, ini afdolnya. Ini utamanya. Nah, maksimalnya ketika sang anak dia sudah belum memasuki masa akil balik. Itu maksimalnya. Ya. Sebelum dia balik, laksanakan akikah. Ya. Jadi batas maksimal ketika anak sebelum memasuki masa-masa usia akil balik. Afdolnya, utamanya itu adalah 7 hari pertama. Atau 7 hari yang kedua. Atau 7 hari yang ketiga. Ya. Wal akmalu syatani lidzakari. Yang lebih utama dan sempurna ya, syatani yaitu 2 ekor kambing lidzakari untuk anak laki-laki ya. Kalau bayinya seorang laki-laki, syatani 2 ekor kambing ya. Wa alla yukshiru atmaha, dan jangan mematahkan tulangnya. Biarkan tulang itu utuh ya, untuk bisa kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi seorang anak laki-laki 2 ekor kambing. Kalau dia perempuan 1 ekor kambing. Kenapa beda begitu? Ya. Kenapa dibedakan? Inilah bedanya laki-laki dan perempuan ya. Kalau dalam waris pun ya beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itulah keutamaan dari laki-laki daripada perempuan. Dan di sini tidak boleh ada yang namanya kecemburuan. Anak yang perempuan protes dia. Saya dulu waktu kecil kenapa 1 ekor, sementara adik saya yang perempuan 2 ekor lagi. Adik saya laki-laki 2 ekor misalkan. Ya memang begitu syariatnya. 2 ekor ini maksudnya agar laki-laki ini dia diberikan kekuatan lagi ya. Karena nantinya dia akan menjadi seorang pejuang rumah tangga ya, pejuang nafkah. Maka dia diberikan rangsangan, ya, diberikan motivasi sugesti dengan kita berakikah 2 ekor untuk laki-laki. Ya. Kalau perempuan cukup 1 ekor saja. Itu bedanya laki dan perempuan ya. Wa anta saddaqu bihi matbukhan. Hendaknya ia sedekahkan dagingnya dalam keadaan sudah dimasak. Jadi bedanya dengan daging kurban ya. Kalau daging kurban kita bagikan dalam kondisi dagingnya mentah ya. Tetapi kalau akikah kita bagikan ke tangga kita dalam kondisi sudah dimasak dan siap santap. Jangan sampai kita bagikan hasil akikah dagingnya masih mentah itu. Jadi harus beda dengan yang namanya kurban. Kurban nggak perlu dimasak dulu, bagikan dengan kondisi mentah. Tapi kalau akikah ya sebaiknya dalam kondisi yang sudah dimasak dan siap santap.
wa irsalu akmalu. Dan kemudian dikirim kepada orang-orang yang miskin, ya, yang merasa membutuhkan, sehingga itu lebih sempurna. Jadi dibagikan kepada yang membutuhkan, bukan dibagi pada teman-temannya yang kaya raya, bukan. Dibagikan daging akikah itu, usahakan kepada mereka orang-orang yang betul-betul jarang makan daging, ya. Jangan dibagi kepada teman-teman kerabatnya, saudaranya, keluarganya yang mampu-mampu, yang kaya, dikasih akikah. Kurang afdal. Yang afdal adalah untuk mereka yang membutuhkan. Kaum fakir miskin, tetangga kita yang kurang mampu, kasih mereka yang mungkin mereka jarang makan daging. Ya, kita berbagi dengan syukuran kita berakikah. Wa yusannu khalqu sya'arihi ba'da dzabhi. Kemudian disunahkan mencukur rambutnya setelah menyembelih akikah. Disunahkan mencukur rambut. Rambut siapa? Ya rambut sang bayi, bukan rambut orang tuanya, ya. Rambut sang bayi dicukur, ya. Dari lahir sampai 7 hari kan tuh gondrong, ya, panjang. Dicukurnya pas ketika setelah penyembelihan hewan akikah itu. Dicukur sebagai pencukuran pertama rambut dari sang bayi ini. Wa tasadduqu bi zinatihi dabhan thumma fiddah, ya. Kemudian disunahkan menyedekahkan emas seberat dari rambut sang bayi ini, ya, atau perak, ya. Menyedekahkan emas atau perak dengan berat seberat rambut yang dimiliki sang bayi ini, ya. Bayi paling-paling rambut masih halus, ya. Paling-paling satu kepala juga nggak bakal berat. Ini sunnah saja. Kita bersedekah emas atau perak, ya, dengan berat seberat rambut dari si bayi ini. Ya. Wa tahnikuhu. Kemudian ada takniyah, ya. Tahnikah ini adalah si bayi ini kemudian kita mengunyah bitamrin, ya, khulwin, kurma yang kita kunyah, kemudian digosok-gosokkan di langit-langit mulut sang bayi ini. Ini sunnah saja, ya. Ini sunnah saja. Ini namanya tahnikah, ya. Jadi tahnikah ini orang tuanya atau mungkin katakanlah tokoh ulama, kiai, ya, ustadz yang ada di situ, ya, orang Jawa bilang ngalap berkah misalkan, ya, didoakan sang kiai, doakan sang ulama, ya. Kemudian sang kiai ini mengunyah satu butir kurma, dikunyah oleh dia. Tadi dikunyah, kemudian ditempelkan di langit-langit mulut sang bayi ini, digosok-gosokkan. Ya, sebagai awal kita, ya, sebagai ikhtiar menjadikan anak ini anak yang soleh, ya. Anak yang soleh. Agar rasa manis ini sampai kepada mulut sang bayi ini. Ini bentuk daripada usaha kita seorang muslim di dalam membentuk anak yang soleh, ya. Ini sunnah saja. Kalau toh tidak kita bertahnikah, nggak jadi masalah, ya. Tahnik, ya, itu kalau nggak dilakukan nggak jadi masalah. Ini amalan-amalan yang sunnah. Tapi yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita seperti itu, ya. Disembelih hewan akikahnya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian kita meminta bantuan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita untuk bertahnik, ya, mengunyah butir kurma, kemudian habis hasil kunyahan itu ditempelkan, digosokkan pada langit-langit sang bayi ini. Sekali lagi ini merupakan kesunahan dalam rangka kita mewujudkan anak ini menjadi anak yang soleh.